Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini tentunya di hari Senin awal pekan 7 Mei 2024. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai satu tema dengan tema kita mengenai maju bersama lanjutkan kurikulum Merdeka Belajar. Dan untuk itu di studio TVRI Bengkulu telah hadir tentunya untuk narasumber kita yang yaitu ada Bapak Muhammad Herta SPD selaku Kepala Sekolah SDN 19 Kota Bengkulu ya. Kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, tema kita hari ini kita berbincang santai saja tentunya mengenai yang namanya maju bersama dan lanjutkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum kita masuk ke kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri, ini ada kata-kata lanjutkan. Nah, berarti akan ada perubahan atau seperti apa sih Pak untuk kurikulum pembelajaran ini sendiri? Sepengetahuan kita untuk perubahan-perubahan belum ada. Oke. Tetap kita karena masih lanjutkan berarti melanjutkan yang sudah ada kurikulum, sekarang kurikulum Merdeka. Oh, sekarang. Jadi kita masih melanjutkan kurikulum Merdeka itu. Mungkin ke depannya, karena ini kan baru bergerak, baru sekitar 3-4 tahun ini, kurikulum Merdeka. Jadi belum ada informasi untuk perubahan-perubahan. Biasanya akan ada perubahan? Kalau setiap tahun atau per 5 tahun atau seperti apa? Kalau kita lihat, biasanya ini ke pengalaman yang sudah ada itu 10 tahun ada perubahan. 10 tahun ada perubahan. Tapi perubahan itu dalam bentuk nama, kemudian pergeseran. Mungkin melihat kemajuan-kemajuan sekarang ini kan, teknologi menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan kemajuan-kemajuan yang kita hadapi sekarang ini. Oke, nah menurut Bapak sendiri nih untuk kurikulum yang saat ini kita lakukan di Indonesia tentunya mengenai kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri sudah cukupkah atau perlu perubahan atau perlu perbaikan atau seperti apa nih Pak? Ini menurut kita, karena kita kan di sekolah dasar. Ya. Menurut kita ya kurikulum ini kalau kita lihat perkembangannya bagus, baik. Tapi karena barang ini baru kan, bahkan di sekolah itu masih ada yang belum memakai kurikulum. Oh, masih ada ya Merdeka. Pak? Iya. Contohnya seperti di SD 19 itu kelas 3 dan kelas 6 itu masih memakai kurikulum 13. Oke, kurikulum yang lama. Ya, kurikulum lama. Oleh karena itu kita masih menyesuaikan kurikulum Merdeka ini dengan setiap sekolah masih banyak kita yang belum begitu paham dan mengerti karena sebagian guru, hampir 50% guru hanya mendapatkan itu melalui online misalnya. Kemudian hanya sebagian yang mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk tentang kurikulum Merdeka ini. Oke, jadi, nah berarti pada pengajar ini khususnya untuk pengajar nih, untuk para guru tentunya. Nah, mereka sudah paham atau sudah tahu mengenai yang namanya kurikulum Merdeka Belajar ini atau seperti apa? Atau adanya pelatihan tidak tentang kurikulum belajar ini sendiri, Pak, Merdeka Belajar ini sendiri? Ini karena kurikulum ini termasuk baru, sedang berjalan. Ya, sebagian guru sudah ada. Sudah ada pelatihan. Guru sudah ada pelatihan-pelatihan. Yang banyak sekarang ini pelatihan melalui media online. Kemudian untuk guru kita, karena kita seorang guru harus mengikuti perkembangan. Iya, betul. Jadi sekarang guru ini hampir 80% ya kita hampir sudah memahami tentang itu. Walaupun belajar dengan sendirinya, berkelompok, itu. Tapi semangat guru tetap ditingkatkan untuk tentang kurikulum ini. Oke, baik. Nah, orang tua saya kan juga guru nih Pak, tapi udah lama pensiun ya kan. Nah, dulu tuh kalau saya nggak salah itu mereka ada yang namanya penataran kayak gitu. Nah, itu masih ada nggak sih sampai saat ini tentunya untuk yang namanya menanamkan ataupun juga pelatihan mengenai kurikulum belajar ini sendiri? Kalau tatap muka, penataran seperti kita dulu itu jarang ditemui. Udah nggak ada lagi ya?
masih ada, tapi sudah jarang ditemui. Sekarang ini yang sering kita lakukan itu melalui media online. Media online Nah, misalnya. jadi kita Oke. kan secara langsung tidak secara langsung melalui media-media, misalnya kan kita melalui video, kemudian melalui tutorial secara tidak langsung. Nah, itu yang kita ini kan banyak sekarang. Tapi kalau pelatihan-pelatihan seperti dulu itu jarang, belum. Jarang ya. Itu belum. Oke, menurut kacamata Bapak sendiri selaku kepala sekolah tentunya baiknya nih atau kondusifnya atau apa ya bisa dibilang lebih tepatnya masuknya mungkin lebih diadakan penataran atau online sih Pak? Kalau saya lihat lebih bagusnya itu penataran langsung. Efektif ya, lebih efektifnya penataran. Jadi, Itu kenapa? karena kita bisa bekerja langsung. Kita bekerja langsung, bisa menampakkan hasilnya langsung. Kemudian di antara kita kan bisa saling mengisi secara langsung. Nanti katakanlah di setiap sekolah itu misalnya ada 2 yang dilatih. Nah, nanti kan menyebarkan dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Betul. Jadi tidak memakan waktu mungkin kan. Kemudian secara biaya lebih hemat. Nah, tapi karena bentuknya sekarang melalui online, ya juga itu bisa diikuti oleh semua. Ya sudah itu kita bicarakan juga tetap di sekolah. Tapi menurut saya lebih aktifnya ada yang secara langsung gitu kan. Oke, baik. Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya Bapak mengenai kurikulum Merdeka Belajar tentunya setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.